Sebenarnya kalau beda jelas beda ya, karena yang dari muka juga masih bengkak banget sebenarnya. Jadi harusnya tuh buka gips itu 1 bulan setelah operasi plastik. Pemirsa Intens Investigasi, apa jadinya jika di balik wajah yang kini tampak makin menawan dan pangling, tersimpan sebuah perjuangan besar yang mempertaruhkan tulang rusuk sendiri? Benarkah transformasi drastis dari Ria Ricis bukan sekadar soal gaya, melainkan sebuah keputusan besar demi nafas yang lebih lega? Lantas, rahasia apa yang membuat Ricis begitu berani naik ke meja operasi di luar negeri meski harus menghadapi bengkak hebat di wajahnya? Namun, di tengah hiruk-pikuk transformasi fisiknya, benarkah ada getaran asmara yang mulai bersemi di hati Ricis? Seperti apa YouTuber asal Malaysia, Aisar Khaled, disebut-sebut para netizen, telah berhasil mencuri perhatian Ricis sejak pandangan pertama? Mungkinkah kehadiran Aisar sebagai orang pertama yang memberikan ucapan hangat di hari raya adalah sinyal bahwa Ricis telah menemukan pelabuhan hati yang baru? Lantas, apa arti di balik senyum sumringah mereka saat terekam kamera pulang bersama dari acara syukuran keluarga Lesti dan Bilar? Sanggupkah Ricis menjawab perjodohan netizen dengan kata amin yang penuh makna di saat ia sendiri mengaku tak ingin terburu-buru soal jodoh? Dan benarkah sosok Aisar adalah jawaban dari doa-doa Ricis selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, publik baru-baru ini dikejutkan dengan transformasi drastis dari YouTuber ternama Ria Ricis. Wajah ibu satu anak ini mendadak berubah hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa pangling. Ternyata Ricis baru saja menjalani operasi plastik di bagian hidung dan kini tengah dalam masa pemulihan. Menjawab rasa penasaran jutaan pasang mata warganet, Ricis akhirnya buka suara. Ia mengaku tujuan utamanya adalah agar bisa bernapas lebih lega sekaligus mendapatkan bentuk hidung yang lebih mancung. Meski kondisi wajahnya sempat membengkak hebat, profesionalitas tetap ia tunjukkan dengan tetap menyelesaikan tumpukan pekerjaan di tengah masa perawatan. Sebenarnya kalau beda jelas beda ya, karena yang dari muka juga masih bengkak banget sebenarnya. Jadi harusnya tuh buka gips itu 1 bulan setelah operasi plastik. Kemarin kan harusnya tanggal 16-an ya kalau nggak salah bukanya. Sedangkan aku 2 minggu udah harus dibuka karena aku bekerja. Dan sudah banyak produk yang payment dan harus diposting dan harus syuting gitu. Jadi memang kemarin terpaksa buka, jadi lagi bengep-bengepnya tuh harus kerja gitu sih. Keputusan untuk naik ke meja operasi ternyata bukan hal yang spontan. Ricis menjelaskan bahwa rencana ini sudah tersimpan lama di benaknya, namun ia baru menemukan keberanian dan waktu yang tepat belakangan ini, terutama karena masalah pernapasan yang kian mengganggu dan adanya waktu libur yang pas. Menariknya, Ricis memilih melakukan prosedur tersebut di luar negeri dan mengaku sangat puas dengan hasilnya. Saat ditanya apakah ini demi kepercayaan diri, dengan gaya khasnya, ia berseloroh bahwa ia sudah merasa percaya diri sejak lahir. Operasi ini murni soal fungsi dan estetika. Kepikirannya sebenarnya udah lama banget, cuman baru mengumpulkan keberanian bangetnya baru akhir-akhir ini. Karena memang kan terakhir kalau misalnya teman-teman lihat di postingan aku beberapa itu udah benar-benar suaranya udah bindeng, udah susah bernafas, dan alhamdulillah diberikan waktu libur sama manajemen untuk rest, jadi ya sekalian kita mancungin hidungnya biar cantik. Ya, bukan di Indonesia tapi udah terpercaya. Puas dong, alhamdulillah bahagia karena kan sebenarnya memang tujuan utama ya selain tambah mancung ya, jadi bisa bernafas gitu aja.
Sebenarnya kalau lebih percaya diri itu aku kan emang alhamdulillah dari TK itu udah sering-sering ikut lomba. SD ikut lomba, ada fashion show, ada menari, ada semuanya aku ikutin lomba. SMP aku juga masih ikut lomba. SMK udah mulai kerja marketing, udah mulai kerja kesana kemari. SMA juga udah mulai kuliah, juga udah mulai ikut casting, udah mulai ada beberapa iklan, terus udah mulai jadi host TV, udah jadi selebgram, jadi content creator. Jadi memang kalau percaya diri emang udah dari orok kayaknya. Bukan Ria Ricis namanya jika tidak melakukan hal yang di luar dugaan. Meski luka pasca operasinya belum pulih benar, ia tak lantas hanya berdiam diri di rumah. Tanpa ragu, Ricis justru terjun langsung ke Sungai Ciliwung dengan kedalaman air mencapai paha. Dengan santai, ia menerjang air sungai yang berwarna coklat pekat. Bahkan ikut turun tangan menguburkan ikan sapu-sapu yang tengah menjadi hama di lokasi tersebut. Aksi berani kotor ini membuktikan bahwa hidung barunya tak menghalangi semangatnya untuk tetap aktif di alam terbuka. Ikan sapu-sapu seru banget ya. Kemarin itu aku sebenarnya kalau turun kali itu udah sering banget. Cuma kemarin benar-benar ke Kali Ciliwung, rekan aku Bang Arif nyelam sampai ke rambut-rambut, dia nyelam, dia ambil ikan sapu-sapu, dia ngambil ular ternyata. Dan ternyata memang ikan invasif itu nyata. Aku lihat langsung telur ikannya, lihat langsung rumah ikan sapu-sapunya, lihat langsung bagaimana kita cara ngubur dan motekinnya, dan ternyata itu emang benar-benar ikan yang mengganggu ekosistem. Jadi emang harus dimusnahkan. Betul, karena kan kita harus bermanfaat dari hal terkecil. Jadi salah satunya aku mau membantu teman-temannya untuk mengurangi ikan sapu-sapu. Lebih lanjut, Ricis membedah alasan medis di balik keputusannya tersebut. Rencana awalnya bermula dari niat untuk mengobati gangguan sinus dan polip yang dideritanya. Namun ia merasa sayang jika hanya melakukan pengobatan medis saja, sehingga ia memutuskan untuk sekaligus mempercantik bentuk hidungnya demi estetika. Tak tanggung-tanggung, Ricis mengungkapkan bahwa prosedur pembentukan hidungnya itu menggunakan tulang iga miliknya sendiri. Sebuah perjuangan yang cukup besar demi mendapatkan kesehatan pernapasan sekaligus tampilan visual yang ia idamkan. Alhamdulillah kemarin naikin sedikit sekalian radio frekuensi kongka dan polip. Berapa tahun yang lalu ya? Waktu itu udah 5 tahun lebih sebenarnya. Susah bernafas, tulang bengkok, polip, kongka, tapi aku yakin banyak juga yang merasakan hal serupa. Alhamdulillah ini masih bengkak sebenarnya, jadi karena masih bengkak banget orang bilang mata, bibir apa semua jadi tapi sebenarnya nggak, hidung doang. Cuman memang karena masih bengkak banget, jadi ya masih agak berubah-berubah gitu lah mukanya, tapi kata dokternya 2-3 bulan kempes. Berapa ya? Ya 3 juta berarti ratusan ya? Iya segitulah. Kecantikan juga, kesehatan juga, dan alhamdulillah sekarang dengan hasil walaupun masih bengkak tapi alhamdulillah happy. Pakai iga. Jadi pakai iga dipindah sedikit emang untuk ngelurusin, ini kan tadinya agak belok nih. Jadi masih ada dia punya benang ya, masih ada benangnya. Jadi emang agak bengkok. Ini juga masih bengkok sebenarnya karena masih bengkak. Sebenarnya nggak boleh panas-panasan ya, cuman nih karena kita tadi barusan ke toko, ke store, ke warung mie ayam, jadi panas, udahlah biarin aja, juga ketemu tetangga aku juga senang. Mona waktu pertama kali lihat kan aku masih di gips, jadi dia bilang, "Ibu, what happened? Are you okay?" gitu. Dia agak worry, terus dia kiss aku. Terus selebihnya dia bilang, "Ibu nggak apa-apa ya, ibu sehat," gitu-gitu aja. 2-3 bulan, malah katanya 1 tahun. Cuma karena ini masih proses juga, sambil masih ada pakai obat spray juga, obat nafas juga masih ada beberapa yang harus dipakai sama obat minum juga. Jadi ya masih berjalan kan. Aku nggak bikin di Korea, Kak. Aku nggak bikin di Indonesia juga. Ada deh di satu negara yang followers aku juga pasti ada beberapa yang tahu kok. Sebenarnya tadinya nggak pengen operasi hidung, tadinya cuma pengen kongka dan sinus dan dia punya polip aja kan. Cuma kemarin karena sekalian, ya sudah sekalian. Jadi kita sekalian ke estetik, biar cantik. Itu sebenarnya tujuannya untuk kerja, untuk cantik, supaya lurus hidungnya, itu aja.
Selanjutnya, Ria Ricis bicara soal Aisar Khaled. Kagum sejak pandangan pertama. Seperti apa Ricis berharap sang sahabat betah berkarir di Indonesia? Lalu apakah persahabatan lintas negara ini akan berujung di pelaminan? Intip chemistry mereka yang terekam kamera Intens Investigasi sesaat lagi. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, Ria Ricis sempat mencuri perhatian lewat kedekatannya dengan selebgram ternama asal Malaysia, Aisar Khaled. Di tengah riuhnya isu perjodohan oleh netizen, Ricis tampak begitu hangat menceritakan jalinan persahabatan mereka yang didasari rasa saling menghargai. Dengan tulus, ia mengungkapkan harapannya agar Aisar merasa nyaman dan betah menghabiskan waktu selama berada di Indonesia. Menariknya, Ricis tidak menunjukkan gelagat menghindar saat para penggemar mulai menjodoh-jodohkan dirinya dengan pria tampan tersebut. Sebaliknya, dengan tenang, ia justru mengaminkan doa-doa baik dari para netizen dan meminta dukungan terbaik untuk hubungan mereka ke depannya. Baginya, setiap doa positif adalah anugerah yang patut disyukuri. Tak sampai di situ, Ricis secara terang-terangan mengakui kekagumannya terhadap sosok Aisar Khaled sejak pertama kali mereka saling mengenal. Bagi Ricis, ada kualitas diri pada Aisar yang membuatnya merasa terkesan dan nyaman. Lantas, mungkinkah kekaguman ini akan menjadi pintu pembuka bagi Ricis untuk kembali melabuhkan hatinya? Aisar orang yang baik ya, Masya Allah Tabarakallah. Zaman sekarang kan kita sangat susah mendapatkan orang yang baik dan orang yang saling menghargai. Jadi apabila ada yang datang dengan niat yang baik, dengan sikap dan sifat yang baik, itu sangat kita hargai banget. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian lihat aku dari dulu juga, aku sangat menghargai orang-orang yang datang di hidup aku. Maupun itu laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya sama rata. Yang penting dia baik, aku bisa lebih baik daripada itu. Jadi Aisar, tetaplah menjadi sahabatku yang baik sampai kapanpun itu, sampai kita menutup usia, dan semoga Allah terus menjaga persahabatan ini. Semoga betah di Indonesia, karena kan ini juga bukan tanahnya beliau kan, ini tanahnya kita. Dia kan orang dari luar, jadi ya sebagai tuan rumah yang baik, kita harus menjamu tamu dengan sangat baik. Itu hal yang normal. Semua orang harus happy ketemu sama kita, karena memang kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tentu Allah juga akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita tabur, itulah kita tuai. Aku pengennya ya buat semua orang di sekitar aku bahagia, karena kan juga pahala ya. Oh gitu, Alhamdulillah. Sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang baik, saya mendukung dengan siapapun itu. Karena kan kita hidup di sosial media ya, kita tidak bisa memenuhi kemauan netizen. Kita berterima kasih banyak banget untuk doa-doa baiknya, tapi tetap rezeki maut jodoh di tangan Allah. Justru aku juga takut ini akan jadi bumerang, dan aku takut ini ke depannya akan jadi jejak digital yang kita nggak tahu ke depannya gimana. Aku takut anak aku lihat, aku takut tidak sesuai ekspektasi masyarakat sekitar. Jadi mohon doa baiknya aja, apapun yang terjadi, itulah yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga kagum banget sama beliau, aku kagum banget sama Aisar. Sejak pertama kali kenal, aku selalu kagum sama dia karena beliau banyak memberikan manfaat yang baik. Beliau banyak sekali membantu orang-orang di luar sana, bahkan di Indonesia yang jelas-jelas bukan tanahnya beliau, dan itu adalah merupakan hal yang tidak semua orang bisa lakukan tentu. Jadi aku sangat apresiasi besar banget dan sangat berterima kasih banyak banget untuk Aisar sudah banyak membantu warga-warga di Indonesia ini. Sinyal kedekatan antara Ria Ricis dan Aisar Khaled tampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Kamera Intens Investigasi berhasil menangkap momen manis saat keduanya datang bersamaan menghadiri acara akikah anak ketiga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kehadiran mereka yang tampak serasi dan kompak ini sontak menjadi pusat perhatian tamu undangan lainnya, seolah mengisyaratkan bahwa hubungan mereka kini telah melangkah ke tahap yang lebih akrab. Di tengah kerumunan, Ricis tetap menunjukkan sikap rendah hati, namun penuh rahasia.
Saat ditanya mengenai status hubungan mereka yang kian lengket, Ricis dengan senyum mengembang kembali menegaskan bahwa ia tidak keberatan dengan perjodohan netizen dan dengan mantap mengaminkan setiap doa baik yang dialamatkan kepadanya. Baginya, jika itu membawa kebaikan, tak ada alasan untuk menolak harapan tulus dari para penggemar. Suasana kian menghangat saat acara berakhir, di mana Ricis dan Aisar terlihat meninggalkan lokasi secara bersamaan dalam satu kendaraan. Lantas, apakah kehadiran mereka di acara keluarga ini menjadi pertanda bahwa Aisar sudah mulai diperkenalkan dengan lingkungan terdekat Ricis? Ramean Kak, kita berempat. Cuma ini stop berdua doang, duanya ketinggalan. Berempat kita ngomong dong, bagi tugas. Jangan Bude mulu yang ngomong. Saya yang ini om. Bukan, saya seorang pemalu. Oh gitu. Bukan, tadi saya baru hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Ya. Tadi Ria Ricis tadi dia teman saya hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Oh. Jadi Gantian. alang-alang tadi dia ajak saya untuk pergi ke sini. Temenin. Saya belum pasti lagi. Belum pasti. Mungkin di Malaysia, mungkin di Indonesia. Tapi kalau saya lebaran di Indonesia nggak tahu mau pergi rumah siapa. Iya. Maaf, ini kan Besti. Iya, Besti. Teman baik. Diaminkan aja atau seperti apa? Ya, kalau doa baik diaminkan, tapi berteman. Takutnya nggak sesuai ekspektasi. Dia terlalu muda buat saya sebagai bude. Saya kan budenya. Kak, tanya yang pengen dong Kak. Saya masuk mobil duluan ya. Lanjut. Apa? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.